Pagi kami kembali hadirkan Breaking News Kompas TV untuk lanjutan dari sidang kasus narkoba dengan terdakwa Teddy Minahasa yang akan kembali dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dan hari ini saudara, kubu terdakwa Irjen Teddy Minahasa berencana akan kembali menghadirkan saksi ahli yang meringankan. Sidang nantinya atau direncanakan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dijadwalkan akan dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Majelis Hakim menginformasikan bila agenda persidangan nanti akan fokus pada pemeriksaan para saksi yang dihadirkan dari kubu Teddy Minahasa atau meringankan. Rencananya hari ini kubu Teddy Minahasa akan menghadirkan saksi ahli psikolog forensik dan juga ahli kimia. Dan saudara, untuk mengetahui apa yang kemudian sudah dipersiapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kita akan menuju jurnalis Kompas TV yang sudah bersiap di Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau PN Jakbar, Tifal Solesa. Tifal, selamat pagi. Agenda dari sidang hari ini akan ada pemeriksaan saksi ahli dari kubu Teddy Minahasa atau saksi meringankan. Ada perubahan, Tifal? Awalnya kami terima kabar bakal ada 2 ahli yang dihadirkan oleh tim penasihat hukum terdakwa Teddy Minahasa Putra untuk sidang lanjutan kasus penggelapan narkotika jenis sabu pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Namun setelah kami coba konfirmasi lagi kepada tim penasihat hukum dari Teddy Minahasa langsung oleh koordinator tim penasihat hukumnya Hotman Paris Hutapea, ia memastikan untuk jadwal hari ini hanya akan ada 1 ahli yang akan dihadirkan, yakni ahli psikologi forensik. Dan nanti setelah pemeriksaan terhadap ahli akan dilanjutkan dengan pemeriksaan Teddy Minahasa sebagai terdakwa. Itu penjelasan yang disampaikan oleh Hotman kepada wartawan sebelum memasuki ruang sidang pada pagi hari ini. Yang kami coba ulik lagi sebetulnya apa yang hendak diupayakan oleh tim penasihat hukum dengan membawa ahli psikologi forensik ini. Ini masih berkaitan dengan sejumlah keterangan ahli yang dihadirkan oleh tim penasihat hukum terdakwa dalam sidang hari Senin lalu di tanggal 13 Maret 2023. Saat itu tim terdakwa membawa 1 ahli digital forensik dan 2 ahli hukum pidana. Pada hakikatnya dalam keterangan yang disampaikan oleh ketiga ahli tersebut, terlebih spesifiknya lagi berhubungan dengan rekaman ataupun juga percakapan via WhatsApp antara terdakwa Teddy Minahasa dan terdakwa Dodi Prawiranegara untuk kasus yang sama ini dianggap tidak sah. Saat itu dalam persidangan Ruby Alamsyah selaku ahli digital forensik menyampaikan dijadikannya tangkapan layar percakapan via WhatsApp sebagai bukti dalam kasus ini. Menurutnya ini melanggar aturan atau melanggar SOP dalam proses penyidikan kasus pidana, terlebih melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu pun juga ditegaskan lagi atau diteguhkan lagi pernyataannya oleh 2 ahli hukum pidana, yakni Jamin Ginting dan Elwin, yang sudah sempat dinyatakan waktu itu dalam proses sidang. Elwi Daniel dan juga Jamin Ginting menyampaikan bahwa dalam proses mengambil percakapan WhatsApp itu sebagai bukti, mengingat ini merupakan bukti elektronik, harus melewati SOP khusus dan menggunakan perangkat lunak atau software khusus pula yang sudah disiapkan dalam SOP di Kepolisian Republik Indonesia, sehingga menjadikan tangkapan layar itu menurut mereka dalam keterangan di sidang Senin lalu ini dianggap tidak sah. Hal lainnya juga yang bakal diteguhkan di sini bahwa posisi dari terdakwa Teddy Minahasa ini tidak sepatutnya atau tidak tepat dijerat dengan dakwaan atau pasal-pasal yang sudah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam pembacaan surat dakwaan di awal rangkaian sidang terhadap Teddy Minahasa ini. Sehingga ini diharapkan bisa meringankan dari posisi Teddy untuk kasus perdagangan ataupun juga jual beli narkoba yang dijerat dengan 2 pasal dalam Undang-Undang Narkotika ditambah dengan pasal pengait pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara demikian, Bayu. Baik, Tifal Solesa, terima kasih laporan Anda dari PN Jakbar. Nanti kami akan kembali lagi ke Anda. Dan